Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagimu hari ini. Bukan hanya untuk menanggung, memikul beban persoalan yang saudara sedang hadapi. Tapi kasih karunia Tuhan ini cukup yang akan memampukan, memberi hikmat, dan membawa saudara mengalami terobosan demi terobosan. Dan keluar sebagai pemenang melewati semua yang saudara dan saya sedang hadapi. Jadi dibutuhkan hanyalah kerendahan hati. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak dan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Pagi ini, saya ingin saudara baca bersama dengan saya dari Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat, kita sedang membahas minggu ini tentang strategi atau solusi untuk keluar dari krisis, keluar dari persoalan, menang dari semua yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Lihat bersama dalam ayat yang pertama di dalam Keluaran pasal yang keempat. Lalu sahut Musa. Responnya Musa kepada Tuhan. Pasal yang ketiga, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam kesehariannya dia di padang gurun, mengembalakan kambing domba dengan tongkat gembalanya dia, dan tiba-tiba dia melihat semak belukar yang terbakar. Bukan hal yang baru semak belukar terbakar di padang gurun, karena saking panasnya bisa gesekan terjadi, pohon dengan batu, batu dengan batu, dan kemudian menimbulkan semak itu terbakar. Tapi hari itu Tuhan mengambil perhatiannya Musa, mendapat perhatiannya Musa. Dan kadang-kadang saking familiar, saking sehari-hari kita sudah terbiasanya, kita kadang-kadang tidak memperhatikan ketika Tuhan sedang menarik perhatian kita. Tuhan mengambil perhatian kita dari hal-hal yang biasa. Coba kali ini, api, belukar, semak yang tiap hari ditemui, ini terbakar. Tapi Musa tahu ada sesuatu yang berbeda. Karena semak ini menyala tapi tidak hangus terbakar. Nah, ketika Musa mendekat, Tuhan datang berkata, "Tanggalkan kasutmu Musa. Ini tempat yang kudus." Dan kemudian Tuhan berkata, "Aku mengutus kamu pergi ke Mesir kepada Firaun dan memimpin 2 juta umat Israel keluar dari perbudakan." Responnya Musa bagaimana? Dia berkata, "Haleluya. Yes, aku siap Tuhan." Tidak. Responnya Musa adalah dia tidak percaya diri, dia tidak yakin, dia merasa nggak mampu. Dia berkata, "Aku tidak pandai bicara." Bayangkan, ini orang yang besar di Mesir, yang dipersiapkan jadi jenderal pemimpin berikutnya di Mesir. Tapi ketika Tuhan datang, dia menjadi orang yang begitu humble. Dia merasa diri yang tidak mampu. Ketika saudara merasa diri mampu, ketika Tuhan panggil saudara, itulah yang sangat berbahaya justru. Selalu ingat ini. Tuhan pakai orang yang mau, bukan orang yang mampu pertama-tama. Karena ada banyak orang yang mampu tapi tidak mau dipakai Tuhan. Tapi ketika Tuhan temukan orang yang mau dipakai Tuhan, walaupun dia tidak mampu, maka Tuhan dalam anugerahnya akan membuat saudara menjadi mampu. Nah, ini responnya Musa. Orang yang telah broken, remuk, selama 40 tahun dibentuk di padang gurun menjadi gembala. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu'?" Jadi problem Musa adalah ini. Tuhan, gimana kalau aku pergi pada mereka? Mereka nggak percaya kepadaku, mereka nggak mau dengar aku ngomong, dan bahkan mereka nggak percaya kalau Tuhan menampakkan diri kepadaku. Nah, ini situasi yang sebagai pemimpin tidak menyenangkan tentunya. Karena kunci kepemimpinan yang Tuhan lagi perlukan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis adalah kepemimpinan
yang tentunya dipercaya, kepemimpinan yang didengarkan, dan kepemimpinan yang diyakini bahwa dia kenal Tuhan dan ketemu dengan Tuhan, dapat arahan dari Tuhan. Ini yang Musa ragukan. Jadi dalam keraguan, ketidakpercayaannya dia datang pada Tuhan. Dia berkata, Tuhan gimana ini? Kalau mereka nggak percaya, nggak dengar aku, bahkan mereka ragu kalau aku ketemu dengan Tuhan. Nah, ayat yang kedua, Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? What is in your hand? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Solusi buat Musa untuk meyakinkan bangsa itu bahwa dia ketemu dengan Tuhan, meyakinkan bangsa itu untuk mendengarkan Musa dan percaya kepada Musa, itu ada di tangannya. Kita semua hari-hari ini kadang sedang menghadapi krisis, namanya krisis kepercayaan. Ragu apakah Tuhan ada, apakah betul-betul Tuhan itu di dalam kita atau bersama dengan kita. Kita ragu. Mungkin anak-anak kita mulai ragu, istri kita mulai ragu, orang sekeliling kita mulai ragu. Bisakah kita keluar dari krisis? Bisakah kita keluar dari perbudakan ini yang sedang membelenggu? Bisakah kita keluar dari ancaman resesi krisis ini dalam perusahaan secara ekonomi? Kita ragu. Tapi dengarkan Tuhan bertanya begini. Dia berkata, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa menjawab, tongkat. Saya yakin Musa ketika menjawab, dia berkata, tongkat. Wow, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena itu tongkat yang Musa pegang, Musa pakai 40 tahun di padang penggembalaan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Pertanyaan Tuhan ini. Tapi dengarkan ini. Kalau saudara bisa menjawab pertanyaan Tuhan ini, apa yang ada di tanganmu, maka saudara sebenarnya sedang memiliki dan menemukan solusi buat masalah persoalan dalam kehidupan saudara. What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Hati-hati dengan familiarity, kebiasaan. Sesuatu yang tiap hari kita lihat, kita pegang, sampai-sampai kita tidak sadar ketika Tuhan berkata bahwa itu akan menjadi solusi buat kamu. Itu akan menjadi solusi buat kamu. Bagi kami di Pondok Penuai, ya, minuman ini, jauh ini, menjadi salah satu hikmat yang Tuhan berikan. Jahe, sesuatu yang tiap hari ada di dapur. Tapi kemudian ketika hikmat Tuhan berikan kepada salah satu pengurus kami di yayasan di Pondok Penuai, ini menjadi solusi buat kami. Solusi kesehatan, kontribusi kami di tengah-tengah COVID, tapi juga solusi buat keuangan Pondok Penuai di yayasan. Jahe ungu. Ini yang ada di tangan kami. Ini yang ada tiap hari di dapur. Tapi sekarang ini boleh menjadi berkat. Apa yang ada di tangan saudara, penting saudara tahu, bukan cuma menjawab biasa, tapi betul-betul saudara tahu persis ketika Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di rumahmu? Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada di hatimu? Apa yang ada di ruang tamumu? Mungkin Tuhan bertanya, apa yang ada di dapurmu? Ingat, Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kadang kita tidak tahu. Tidak sungguh-sungguh tahu apa yang ada di tangan kita. Apa yang kita miliki. Apa potensi yang sudah ada di dalam kita. Apa sumber yang sudah ada di tangan kita, di dalam kita. Kadang-kadang kita lupa. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya itulah jalan keluar dari masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah yang kita sedang hadapi hari ini. So, langkah awal keluar dari krisis dan menemukan solusi adalah ini. Memahami apa yang kita miliki, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada dalam keluarga kita,
apa yang ada di dapur kita, mungkin di ruang tamu kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. What is in your hand?